Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 2313111 asal dari Kabupaten Serang. Nah, di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS dari mata kuliah Fenomenologi Agama, yang dimana pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari pendekatan fenomenologi, agama itu tidak langsung dibahas atau dipahami dari soal benar atau salahnya suatu ajaran, tetapi fenomenologi itu lebih fokus ke bagaimana sih agama itu dialami atau dipahami oleh pengikutnya atau penganutnya gitu tuh ya. Misalnya seperti bagaimana sih seseorang itu berdoa atau seseorang itu beribadah dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan pendekatan fenomenologi itu memahami agama itu bukan dilihat dari doktrinnya atau dari dogma-dogmanya, tetapi dari pengalaman spiritualnya atau dari pengalaman religiusnya. Nah, itu. Lalu pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih menjelaskan mitos kaitannya dengan agama. Nah, dalam fenomenologi agama, mitos itu tidak dipahami sebagai cerita bohongan atau cerita yang cuman hayalan saja gitu tuh ya. Nah, mitos di fenomenologi agama itu dipahami sebagai cerita yang simbolik atau cerita yang mempunyai makna penting bagi kehidupan keagamaan dari suatu masyarakat tertentu. Nah, lewat mitos ini, manusia itu mencoba menjelaskan asal-usul kehidupan atau nilai-nilai moralnya dan hubungannya dengan sang ilahi gitu tuh ya. Nah, mitos ini juga bisa hidup dalam tradisi atau ritual atau kepercayaan itu sebagai fungsi bukan sekedar cerita, tetapi sebagai cara umat beragama nih memahami dunia dan memperkuat keyakinan mereka terhadap ajaran agamanya. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga itu dalam hampir semua agama, hubungan manusia dengan yang ilahi itu tidak selalu langsung, tetapi melalui perantara. Nah, kenapa demikian? Nah, memang benar, hampir semua agama itu hubungan antara manusia dengan Tuhan itu tidak langsung ya, tetapi melalui perantara. Nah, hal ini itu dikarenakan Tuhan itu kan dipahami sebagai sesuatu yang transenden, yang berada di luar jangkauan manusia. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah perantara seperti nabi, Al-Quran atau kitab suci, terus ritual keagamaan atau praktek-praktek keagamaan gitu tuh ya. Nah, melalui perantara inilah yang membantu manusia agar bisa memahami dan mendekatkan diri kepada yang ilahi sesuai dengan kemampuan manusianya. Nah, dalam fenomenologi agama, hal ini itu dipandang sebagai bagian penting dari pengalaman religius, bukan sebagai penghalang, tetapi justru sebagai jembatan. Lalu pertanyaan yang terakhir itu apa sih kesan dan pesan dari perkuliahan fenomenologi agama di semester 5 ini? Nah, bagi saya selama mengikuti perkuliahan fenomenologi agama, saya tuh merasa mendapatkan sudut pandang baru gitu dalam memahami agama, karena mata kuliah fenomenologi agama ini nih membuat saya kayak lebih terbuka dan lebih mudah dan tidak mudah gitu menghakimi dari praktek agama yang berbeda. Nah, karena karena agama itu punya caranya sendiri dalam memaknai pengalaman religiusnya gitu tuh ya. Nah, adapun juga saran yang menurut saya gitu tuh ya,
selama perkuliahan ini itu akan lebih menarik jika disertai itu lebih banyak contoh nyatanya dari praktek keagamaan di suatu masyarakatnya, supaya teori yang dipelajari itu lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.